Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ide bisnis kami mengenai phone case DIY studio yang bernama Serendipity. Perkenalkan, nama saya Abila Syahmah dengan NIM 2602113211. Saya di sini sebagai Chief Executive Officer. Perkenalkan, nama saya Amanda Putih Keliwawa dengan NIM 2602075674. Posisi saya di sini sebagai Chief Operating Officer. Perkenalkan, nama saya Berliana Bella Budilaksa dengan NIM 2602197753. Apa Serendipity itu? Serendipity sendiri merupakan sebuah usaha jasa sekaligus produk yang menyediakan studio khusus untuk DIY podcast yang nantinya akan terletak di Malang. Nah, studio ini dapat menjadi opsi yang menarik bagi mereka yang ingin mencari suasana date yang baru bersama pasangan atau teman ataupun keluarga mereka. Ide bisnis ini sejalan dengan berkembangnya teknologi yang saat ini semakin pesat, di mana hampir semua kalangan memiliki ponsel genggam mereka masing-masing. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan industri casing ponsel setidaknya 7,5% per tahunnya. Di sini kami melihat orang-orang akan secara impulsif untuk membeli ponsel, casing ponsel yang menarik, meskipun casing ponsel lama mereka belum perlu untuk diganti. Nah, kemudian terus berkembangnya komunitas DIY juga menjadi salah satu dasar Serendipity layak untuk diadaptasi di Indonesia, di mana di Indonesia masih sangat minim yang menyediakan studio untuk DIY. Saya akan menjelaskan produk dari usaha bisnis kami, di mana kami berfokus pada penyedia layanan berupa studio desain, dan studio tersebut dapat digunakan oleh para pelanggan untuk membuat custom case mereka sesuai dengan keinginan dan preferensi mereka. Kami juga akan menyediakan berbagai perhiasan seperti manik-manik, dan itulah yang menjadi fokus dari bisnis kami. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai custom case yang sudah kami buat sendiri dan siap untuk dipakai. Untuk usaha bisnis kami sendiri tentunya memiliki profil pelanggan dengan potensi yang tinggi, seperti berusia 10 hingga 25 tahun, berjenis kelamin pria dan wanita, dan tentunya memiliki pendapatan menengah. Selain itu, mereka juga memiliki minat terhadap anime, K-pop, dan webtoon serta kartun-kartun lainnya. Mereka juga memiliki minat terhadap kreasi seni seperti DIY. Mereka juga memiliki kebiasaan pembeli untuk membeli produk sesuai dengan kegemaran mereka untuk dijadikan koleksi dan pajangan. Untuk marketing strateginya sendiri, bisnis kami menggunakan media sosial untuk mengunggah berbagai konten menarik seperti menunjukkan layout dari studio kami dan juga menunjukkan berbagai keseruan yang ada di sana seperti menunjukkan video tutorial singkat dan juga memperlihatkan hasil karya dari para pelanggan. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan promo-promo menarik dan event-event khusus yang melibatkan langsung penggemar anime, K-pop, dan webtoon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan market size dari Serendipity. Tren pasar untuk bisnis kami saat ini tergolong cukup luas dikarenakan maraknya penggunaan aksesoris pada handphone untuk menambah nilai keunikan dari seseorang. Hal tersebut telah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga dapat membantu kami untuk menjangkau lingkup pasar yang lebih luas lagi. Unique selling perusahaan kami terletak pada experience atau pengalamannya. Dalam pembuatan phone case tersebut, customer akan menciptakan memori-memori yang baik dengan orang-orang yang spesial. Dalam prosesnya, customer juga akan membuat memori baik karena dapat membuat phone case hasil karya mereka sendiri. Hal tersebut merupakan nilai tambah yang membuat studio kami berkesan di hati para orang-orang. Jadi, kami bukan hanya menjual produk atau jasa, melainkan juga experience atau pengalamannya dan juga menghubungkan orang-orang dengan seni kreatif. Selanjutnya, the competitor of Serendipity. Nah, di Indonesia kami hanya menemukan satu kompetitor, yaitu Side Space Art Studio, yang merupakan sebuah art studio yang terletak di Jakarta, yang mana salah satu jasa yang mereka tawarkan merupakan DIY podcast yang serupa dengan yang kami tawarkan. Namun mereka hanya tersedia untuk merek HP iPhone dan juga Samsung.
Lalu masuk ke operating. Sistem operasi dari bisnis kami yang pertama adalah saat customer datang, kami akan mengarahkan mereka untuk memilih pernak-pernik. Jadi customer datang akan diarahkan oleh tim kami untuk memilih pernak-pernik yang mereka inginkan, baik model, ukuran, atau jumlah. Itu mereka bebas untuk memilih. Selanjutnya, pernak-pernik tersebut nanti akan ditimbang, yang mana gunanya untuk kita mengetahui berapa fee yang akan kita kenakan kepada mereka. Lalu yang ketiga, customer dapat mulai berkreasi dengan ditemani atau tidak oleh tim ahli kami, menggunakan alat dan juga bahan yang sudah disediakan dengan nyaman dan juga leluasa. Lalu yang terakhir adalah hasil akhirnya. Hasil akhir tersebut dapat mereka bawa pulang untuk konsumsi pribadi atau diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang terkasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategic partnership dari Serendipity. Untuk jangka pendeknya sendiri, kami akan menjalin partnership dengan brand atau influencer, serta bisnis yang berhubungan langsung dengan bisnis kami seperti brand casing HP ternama. Tidak hanya itu, kami juga akan menjalin partnership dengan animasi atau kartun yang ada di Indonesia. Untuk jangka panjangnya sendiri, kami akan menjalin partnership dengan para supplier dan distributor kami dengan cara membuat kontrak dagang dengan mereka. Kami juga akan menjalin partnership dengan toko-toko yang menjual casing HP dengan meletakkan produk kami agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Berikut merupakan rincian biaya yang akan diperlukan untuk menjalankan perusahaan kami. Dalam lampiran ini akan diperlihatkan biaya apa saja yang akan diperlukan untuk perusahaan kami, seperti biaya sewa, biaya alat atau bahan, biaya sales dan marketing, biaya bahan, biaya alat, dan juga biaya lain-lain yang berupa biaya donasi. Total keseluruhan biaya yang diperlukan yaitu 143.440.000. Sedangkan sumber pendanaan kami akan menggunakan angel investor untuk mendanai kami sebesar 114.752.000. Kemudian kami juga akan menggunakan uang dari tim manajemen sendiri sebesar 28.688.000. Yang di total akan berjumlah 143.440.000. NPV yang akan kami hasilkan, yang pertama kami akan berencana untuk menghasilkan 5 juta sebulan, dan dalam setahun kami akan menghasilkan keuntungan sebesar 60 juta rupiah. Sehingga akan dihasilkan NPV sebesar 41.505.454. Resiko yang mungkin dihadapi oleh Serendipity di masa mendatang yaitu yang pertama adanya potensi harga bahan baku yang naik, yang mana manik-manik yang kami gunakan rata-rata berasal dari luar negeri. Karena itu manik-manik tersebut terbatas oleh baik cukai dan juga biaya ekspor impor yang sering berubah-ubah, sedangkan kami tidak dapat mengubah harga pelayanan kami seenaknya. Lalu selanjutnya resikonya adalah adanya persaingan yang ketat di masa depan, yang mana di Indonesia biasanya sebuah produk baru atau belum ada sebelumnya akan sangat mudah diadaptasi dan menjadi persaingan yang ketat nantinya. Bentuk kepedulian Serendipity terhadap lingkungan. Serendipity akan secara aktif memberikan donasi yang didapatkan dari penghasilan per tahunnya kepada organisasi lingkungan seperti WWF Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan juga WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Estimasi kami, per tahun kami akan memberikan donasi kepada organisasi-organisasi tersebut sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada Project Goals, di mana kami bertujuan untuk menghubungkan orang-orang melalui seni kreatif. Kami percaya bahwa setiap podcast yang mereka buat di studio kami adalah lebih dari sekedar pelindung ponsel, tapi juga merupakan sebuah sarana untuk mempererat hubungan dan menuangkan kreativitas. Exit plan yang akan kami gunakan yaitu kami akan membuka franchise. Bisnis kami merupakan bisnis layanan jasa yang berlokasi di tenan-tenan mal-mal di Indonesia. Sedangkan dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, kami berencana akan buka franchise kami untuk dapat dibeli publik. Sehingga tenan-tenan kami akan buka di lebih banyak mal-mal di Indonesia.